Oke. Sebenarnya saya nggak masalah ketika beliau mengatakan bahwa Habib Jafar itu dianggap sebagai anak Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan kepada Elia Miron bahwa hati-hati jangan sampai jadi orang Farisi, ya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya ingin menanggapi yang lagi ramai sekarang, ya. Bagaimana Pastor Yusak, ya, seorang gembala senior YHS Church, Mega Church di Indonesia, saudara. Beliau adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan di Indonesia, saudara. Saya lihat sendiri, ya, sekalipun banyak mengalami pergunjingan di luar sana, ya, saya mendengar sendiri. Tetapi kadang-kadang orang berbicara di luar tidak tahu apa yang terjadi, ya. Nah, beliau menanggapi pernyataan-pernyataan Elia Miron yang lagi viral, ya, yang seolah-olah, ya, kalau saya bilang memojokkan kekristenan karismatik di Indonesia. Saya mau sampaikan kepada Elia Miron bahwa hati-hati jangan sampai jadi orang Farisi, ya. Di beberapa saat yang lalu sempat saya menanggapi juga, ya, ketika saat itu Brian menganggap bahwa semua orang termasuk yang tidak percaya Yesus akan diselamatkan. Dan dia mengatakan Habib Jafar juga anak Tuhan Yesus, ya. Dan tanggapan Elia Miron saat itu adalah dia tidak mempermasalahkan, ya. Artinya dia setuju, ya, kalau Habib Jafar juga anak Tuhan Yesus. Dan coba kita dengar apa yang disampaikan oleh beliau dalam kanal YouTube berikut ini. Yang baik, gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Sebenarnya saya nggak masalah ketika beliau mengatakan bahwa Habib Jafar itu dianggap sebagai anak Tuhan Yesus. Nah, saya menanggapi ini, saudara, karena kita harus paham kebenaran firman Tuhan ini tidak boleh main-main. Kalau kita kembali ke dalam Yohanes 1 ayat 12, hanya orang yang menerima Tuhan Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim. Jadi tidak semua orang menjadi anak Tuhan Yesus. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara terkait keblunderan Elia Miron yang juga sepaham kalau di luar Kristus pun anak Tuhan Yesus. Ya, ini harus jelas, saudara. Nanti setelah orang menerima Yesus, baru dia akan menjadi anak Tuhan Yesus. Itu jelas dalam Yohanes 1 ayat 12. Ya. Nah, terkait dengan yang sering dibahas masalah bahasa roh atau masalah baptisan, saudara, saya hanya ingin menyampaikan gini, hati-hati jangan sampai jadi orang Farisi. Ya. Saya dulu adalah juga berada di kekristenan yang menurut saya tidak ada pertumbuhan iman sama sekali. Ya. Tidak ada pertumbuhan, saya tidak merasakan pertumbuhan iman. Dan sampai kepada satu titik, saya mengalami namanya bahasa roh. Apakah orang mengatakan bahwa itu sesat? Saya bertanya balik, apakah Elia Miron atau mereka yang sering menyesat-nyesatkan karismatik berbahasa roh? Jadi kalau saudara tidak bisa berbahasa roh, tidak usah menyenggol-nyenggol kekristenan karismatik seperti yang biasa dilakukan oleh Pak Tong. Ya. Bahkan kadang-kadang memperagakan dengan mengejek-ngejek, ya, cara bahasa roh Kristen karismatik. Jadi ini sangat tidak elok lah, saudara. Saya sangat senang ketika Elia Miron menanggapi orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Tetapi saya mau sampaikan, ya, tidak usahlah seolah-olah menyesat-nyesatkan, seolah-olah apa yang disampaikan itu adalah tolak ukur menjadi kekristenan di Indonesia. Saudara, kita nggak bisa kita mesti berpikir secara objektif. Pastor Yusak adalah seorang senior pastor yang dimana sudah kelihatan buahnya, saudara. Salah satu mega church, gereja terbesar di Indonesia yang banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Lah, kalau anak-anak yang baru muncul hanya karena follower besar, lalu kemudian hanya karena viral, ya itu bukan menjadi jaminan, saudara. Jujur ya, beberapa saat ini saya malas menanggapi hal-hal seperti ini. Itu terakhir ketika masih hidup almarhum Mengapul Sagala bersama dengan
sahabat karibnya itu Mbah Muri Wali yang suka debat-debat itu kan. Nah, kenapa saudara? Karena maksud saya kalau kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, setiap kita punya pandangan yang berbeda dan penafsiran bahkan bagaimana meresponi setiap firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dasar utama fondasi kehidupan kita. Bahkan Rasul Paulus sendiri, saudara, dia adalah ahli Taurat dulu, mantan ahli Taurat dan orang Farisi. Dia mengaku sendiri. Tetapi dia ketemu Yesus, dia diubahkan oleh Tuhan. Sepertinya apa yang dilakukan Paulus itu berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia dijamah oleh Tuhan. Dia ditemui oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan golongan ahli-ahli Taurat orang Farisi pasti tidak percaya, saudara. Pengalaman pribadi. Karena itu Yesus berkata, kamu harus lihat kepada buahnya. Yesus seringkali menghardik ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena suka mencela pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Yesus melakukan mujizat, dicela. Mereka pintar, saudara. Tetapi pintar mencela. Saya mau sampaikan, jangan sampai Elia Miron masuk dalam golongan orang Farisi zaman sekarang. Karena memang terkesan pintar dalam menarasikan. Karena mungkin belajar latar belakang atau sejarah-sejarah tentang kekristenan, ya. Tetapi yang paling terpenting adalah saudara melakukan firman Tuhan. Mau saudara pintar, bahkan ahli Taurat pun itu bukan jaminan. Saya hanya memberikan peringatan, jangan sampai masuk dalam golongan orang Farisi, ya. Karena kita beragam di Indonesia. Saya juga sedikit pasti nggak terima kalau mereka mengatakan, bahasa itu tidak benar, tidak dibolehkan begini-begini. Saudara bukan Tuhan. Setiap orang berbeda dalam beribadah. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan ketika dalam beribadah di jamaah Tuhan. Saudara tidak bisa mengatakan itu sesat. Nggak bisa. Karena saudara tidak bisa mengerti ukurannya. Saudara pun hanya berteori dan tidak mengalami itu. Dulu saya juga hanya berteori ketika orang-orang Pantekostal lewat di depan rumah saya ketawai mereka, saudara. Tanpa saya mengerti. Nah sekarang saya mengalami. Bahkan saya bukan bawa-bawa gitar. Saya adalah seorang pemuji penyembah di dalam kekristenan karismatik. Jadi itu yang saya mau sampaikan, saya mau tanggapi apa yang disampaikan oleh Pastor Yusak itu adalah suatu hal yang penting. Karena beliau adalah seorang tokoh karismatik yang tahu, saudara. Kita ini bagaimana mau membawa banyak orang untuk mengalami Tuhan. Bukan hanya berteori tentang firman Tuhan, tapi mengalami Tuhan. Ya. Tidak ada gunanya kita pintar, saudara, tetapi tidak mengalami Tuhan dalam hidup ini. Saya berdoa, saya berharap saudara semua diberkati apa yang saya sampaikan. Silahkan share supaya menjadi pertimbangan bagi kita. Kalau kita nggak tahu kebenaran, kita nggak usah kita ngomong lah, saudara. Lebih baik kita berdoa supaya mereka juga mengalami Tuhan. Kalau kita menganggap bahwa itu sesat, ya kita berdoa. Tetapi nggak usah menyesat-nyesatkan. Jangan sampai kita menjadi golongan orang Farisi. Jadi itu yang saya mau tanggapi, saudara. Saya juga akan coba melihat pernyataan-pernyataan dari Elia Miron karena saya juga merasa ini penting, saudara. Karena pernyataan Elia Miron bukan menjadi tolak ukur yang harus diyakini sepenuhnya oleh orang-orang percaya. Apalagi orang-orang yang telah lahir baru, ya, sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, berbahasa roh, saudara. Ya. Silakan saudara share, dengan memberkati saudara kita seiman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.